Yaitu dari Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB mendatangi Istana Merdeka Jakarta pada Rabu siang. Kedatangan jajaran pengurus pusat PKB ini untuk melakukan audiensi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Selain melaporkan agenda internal partai, PKB juga membawa sejumlah aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada kepala negara. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada pukul 11:48 waktu Indonesia Barat. Dengan mengenakan jas hijau berlambang PKB, pria yang akrab disapa dengan Caimin ini langsung menuju Istana Merdeka untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto. Kepada awak media, Caimin menyatakan bahwa kehadirannya bersama jajaran pengurus pusat adalah untuk melakukan audiensi terkait agenda Rakernas PKB, sekaligus memperkenalkan pengurus baru PKB di seluruh Indonesia. PKB mohon audiensi terkait Rakernas, kemudian pengurus baru di seluruh Indonesia. Siapa aja yang datang Gus dari PKB? Pengurus PKB se-Indonesia. Mungkin ada arahan atau ada dukungan kepada Pak Prabowo untuk tahun 2000 ya? Tak berselang lama, Wakil Ketua Umum DPP PKB Faisal Riza juga tampak hadir di lokasi. Faisal menambahkan bahwa pertemuan ini tidak hanya sebatas silaturahmi formal partai. PKB memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan berbagai persoalan yang sedang berkembang di tengah masyarakat, serta memberikan masukan strategis kepada pemerintah. PKB juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan mendukung program-program kerja Presiden Prabowo Subianto yang sedang berjalan. Meski pertemuan berlangsung tertutup, pihak PKB masih enggan berkomentar lebih lanjut saat ditanya terkait arah dukungan politik untuk Pilpres 2029 mendatang. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar memboyong seluruh jajaran pengurus pusat hingga daerah ke Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum PKB untuk memperkenalkan struktur baru partai sekaligus menyatakan komitmen penuh untuk mengawal program strategis pemerintahan Prabowo Gibran. Rabu siang, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar hadir bersama jajaran Dewan Pengurus Wilayah dari Aceh hingga Papua di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam audiensi ini, Caimin secara khusus memperkenalkan wajah-wajah baru dalam kepengurusan PKB hasil transformasi terkini. Tidak hanya sekedar silaturahmi, PKB juga melaporkan rampungnya program Akademi Politik Kebangsaan atau Akpolbang. Program ini merupakan kawawa candra di muka bagi para kader untuk memastikan mereka siap bekerja sinergis dengan visi pemerintah pusat. Dalam pertemuan tersebut, PKB juga menyerahkan hasil rapat koordinasi internal yang berisi berbagai gagasan strategis. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kesiapan PKB untuk terjun langsung membangun ekosistem program makan bergizi gratis atau MBG. PKB berkomitmen agar program unggulan Presiden Prabowo tersebut berjalan produktif dan berkelanjutan di seluruh daerah. Kami semua mohon waktu kepada Bapak Presiden audiensi untuk memperkenalkan seluruh jajaran pengurus lengkap sampai ke bawah. Yang kedua, kami baru menyelesaikan Akademi Politik Kebangsaan, Akpolbang, di mana calon-calon pengurus utama harus lulus mengikuti Akademi Politik Kebangsaan yang baru saja kami selesaikan beberapa hari yang lalu. Kami juga melaporkan kami telah melaksanakan rapat koordinasi dan menyampaikan berbagai ide, gagasan, usulan dalam rangka mensukseskan pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Beberapa hal kami telah menyampaikan, PKB mendukung penuh semua keputusan kebijakan dan program-program yang sangat dinikmati rakyat secara langsung. Bahkan kita siap mensukseskan upaya lanjutan dari seluruh program strategis itu. Selain isu domestik, PKB juga memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah diplomasi internasional Presiden Prabowo, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace atau BOP. Caimin menilai Prabowo memiliki insting geopolitik yang kuat untuk membawa Indonesia menjadi solusi global. Di sektor ekonomi, PKB optimis bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 akan terwujud.
terutama dalam memberikan perlindungan bagi pelaku usaha kecil dan pemerintah akses permodalan di seluruh pelosok negeri.